Kan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya. Karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution. Waktu sebenarnya malas sebenarnya saya meladeni gitu-gitu, ya, nggak bagian dari apa perkara ini. Inilah dia ini Yamaguchi University Certificate. Inilah transkrip nilai ini. Mana mungkin orang nggak lulus dapat ini nih, ya. Bisa nggak kalian baca itu? Tuh terbalik ya. Gimana sih bacanya itu? Ya. Nah ini the third international workshop Kansei. Ini dia, ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini, ya, kayak gini nih. Ini ijazah S1 ya kan, S1, S2, terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih. Pertama, Jokowi kalau benar dia ini fitnah kawan kami nih, saya termasuk, karena kan kami TPUA sudah melaporkan pada 9 Desember. Nah kemarin baru dipanggil. Makanya pertanyaan tadi nyambung, apakah ini suatu kelemahan? Saya bilang enggak. Kekalutan dia semakin ingin mengejar. Dan kabarnya informasi ya, mau ngajak damai malah. Jadi dia melaporkan dia mau ngajak damai, bukan. Mungkin sama kawan ini dua. Dia takut sama yang ini. Kalau ini gampang dipikir nih. Ini soal hukum gampang katanya, ya kan? Ini nih yang dua ini yang dia paling ngeri. Cuma kalau bisa satu tuh cabut atau apa ya damai. Mungkin ya tadi kabar ada selentingan. Ada ajakan begitu. Kalau nanti ini kita sampaikan bahwa itu katanya tadi kisi-kisinya mau ngajak berdamai apa Pak namanya? Mediasi. Islah. Nah, Islah jangan tuh kita rugi. Masyarakat ini rugi. Jokowi ini semakin terbukti gitu tentang ketiadaan ijazahnya atau dia punya tapi palsu. Sudah semakin terbukti ini. Dan bukan hanya sekedar mendekati yang disebut dengan lemdak. Ya. Bebek lumpuh. Ini lem frog. Ya. Kodok yang nggak bisa loncat. Kodok yang sudah lumpuh. Gitu ya. Oleh karena itu maka terlihat prosesnya semakin kelepotan, nggak bisa lompat. Dan para kuasa hukum kita luar biasa. Ini memberi tekanan dan tidak bisa dikalahkan oleh permainan. Begitu, berbasis hukum yang kuat. Gitu, sehingga berhasil mengalahkan. Begitu, dalam konteks catur mah ini sudah sekak seter. Ini sudah sekak seter. Jadi tahap berikut itu tinggal sekak. Mati itu raja. Insya Allah. Gitu ya, dari persidangan sekarang rakyat bisa melihat gitu bahwa presiden akan dikalahkan karena kebodohannya, karena kebohongannya, karena menipu rakyat kita semua. Saya kira kita ikuti saja, tinggal 1-2 kali lagi maka akan terbukti. Sebagai melakukan gugatan atau prinsipal, kemarin kami lihat Anda bersama 100 tokoh menghadapi Mahfud MD. Ya. Untuk memajulkan Jokowi. Gimana kaitannya dengan ijazah palsu? Ijazah palsu ini akan jadi pintu pemakzulan Jokowi. Bukan hanya pemakzulan Jokowi, tapi ini akan menjadi dasar nanti pemenjaraan Jokowi. Insya Allah, Bapak-bapak, ini strategis. Ini penting, ini ilmu hukum yang akan digunakan untuk satu proses perubahan politik. Amin. Ke arah yang lebih baik. Jadi kita semua beserta kuasa hukum dan prinsipal, insya Allah berjuang keras ya untuk memakzulkan Jokowi dan memenjarakan Jokowi atas dasar ijazah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Rismon dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah, itu laporan diabaikan aja. Bukan, sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Beredar info salah satu penggugat atau penuduh ijazah Jokowi palsu juga berijazah palsu. Kacau ini, benarkah demikian? Yuk kita ikuti informasi ini selanjutnya. Klarifikasi Rismon Sianipar usai ijazah S2 dan S3 Universitas Yamaguchi Jepang diduga palsu. Klarifikasi Rismon Sianipar, sosok yang kembali mengungkit isu ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi di UGM. Geger, kampus Jepang bantah keluarkan ijazah S2 dan S3 atas nama Rismon Sianipar, penggugat ijazah Jokowi, siapa yang palsu? Suaramerdeka.com, sosok yang kembali mengungkit isu ijazah UGM Jokowi. Rismon Sianipar diduga memiliki ijazah palsu. Hal ini diketahui setelah pihak dari Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi Jepang menegaskan tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Keterangan resmi disampaikan oleh perwakilan akademik, Tomomi Sumori kepada UGM dan Joshua M. Sinambela, ahli digital forensik asal Indonesia. Dalam kurikulum vitae, Rismon Hasiholan Sianipar disebut pada 2003 melanjutkan studi di Universitas Yamaguchi, Jepang. Di bawah asuhan Profesor Dr. Hidetoshi Miike, ia meraih gelar Master of Engineering atau MEng pada tahun 2005. Kemudian meraih gelar Doctor of Engineering Dr. Eng pada tahun 2008. Disertasinya menggabungkan metode tapis non-linear Fitsuh Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik atau ECC. Ini untuk meningkatkan keamanan dan otentifikasi data digital. Rismon menyebut beberapa nama peneliti dari Universitas Yamaguchi di kanal YouTube Balige Academy, Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025 malam. Di antaranya Mike Hidetoshi, Nomura Atsushi, dan Rismon Hasiholan Sianipar. Di X ada yang mengatakan ijazah saya bodong. Ada saja yang mau numpang tenar, kata Rismon. Bilang gadungan. Kalau masalah tesis dan disertasi saya kok tidak ditampilkan berhubungan dengan data intelijen, saya tidak tahu kenapa tidak ditampilkan, kata Rismon dikutip Jumat, tanggal 9 Mei tahun 2025. Rismon mengklaim menulis di book chapter, di antaranya Reaction Division Algoritma Vote System di Intek Open Vision System Segmentation Recognition. Di situ menulis dengan dibimbing Profesor Hidetoshi. Ia juga menulis di jurnal dengan peneliti lain di Jepang. Rismon juga menunjukkan transkrip nilai dari Universitas Yamaguchi dalam kanal YouTube-nya Balige Academy. Ini transkrip nilai, E, excellent, B, good, C, fair. Ini ijazah saya. Kelihatan tidak kalian di situ, nilai transkrip saya. Ini di sini, ujarnya sembari memperlihatkan lembaran kertas warna putih. Ia mengaku malas membahas di luar isu ijazah Jokowi. Malas saya meladeni, tidak bagian perkara ini. Ini sertifikat Universitas Yamaguchi, ujarnya. Kami peneliti, bisa bertanya. Peneliti bisa salah, tapi jangan bohong, harapnya. Pihaknya tidak mengubah apa yang sudah diupload terkait ijazah dan skripsi Jokowi di UGM. Berikut balasan email dari Universitas Yamaguchi Jepang kepada Joshua M. Sinambela, ahli forensik digital dari Indonesia dan UGM. Kepada Universitas Gadjah Mada. Kepada Joshua M. Sinambela. Saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi, mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait ijazah yang Anda lampirkan, Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, Fakultas Teknik Universitas Teknik Yamaguchi. Masih dari suaramerdeka.com, geger. Kampus Jepang bantah keluarkan ijazah S2 dan S3 atas nama Rismon Sianipar, penggugat ijazah Jokowi, siapa yang palsu? Nama Rismon Hasiholan Sianipar belakangan ini santer diperbincangkan publik. Terutama setelah ia kembali mengangkat isu dugaan ijazah palsu dan skripsi mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM.
bersama tokoh lain seperti Roy Suryo. Rismond bahkan menyimpulkan bahwa ijazah UGM Jokowi dari Fakultas Kehutanan adalah tidak sah. Namun, sebuah fakta mengejutkan kini muncul dan justru menyoroti rekam jejak pendidikan Rismond sendiri. Kanal YouTube Vicky Himpong pada Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025 malam mempublikasikan informasi yang bersumber dari ahli digital forensik, Joshua M. Sinambela. Berdasarkan penelusuran Joshua dan timnya, termasuk diskusi dengan alumni Universitas Yamaguchi di Jepang, terungkap bahwa pihak kampus tersebut tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismond Sianipar. Temuan ini tentu menjadi sorotan tajam, mengingat Rismond dalam kurikulum vitae atau CV-nya mencantumkan gelar Master of Engineering atau MEng, yang diraih pada 2005 dan Doctor of Engineering atau Dr. Eng pada 2008 dari universitas ternama di Jepang tersebut. Lebih lanjut, Joshua M. Sinambela melalui unggahan di Facebook-nya mengungkapkan bahwa investigasi mendalam telah dilakukan untuk memverifikasi klaim pendidikan Rismond. Selain berkorespondensi dengan lulusan Yamaguchi, timnya bahkan melakukan penelusuran hingga ke pengurus perpustakaan kampus terkait judul tesis dan disertasi yang tercantum di CV Rismond. Hasilnya pun nihil, tidak ditemukan catatan mengenai karya ilmiah tersebut. Puncak dari investigasi ini adalah konfirmasi resmi dari pihak akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi yang menyatakan bahwa ijazah atas nama Rismond Sianipar tidak pernah diterbitkan oleh kampus mereka. Konfirmasi resmi dari Universitas Yamaguchi, ijazah Rismond Sianipar tidak terdaftar. Keterangan resmi dari Universitas Yamaguchi terungkap melalui balasan email yang diterima oleh Joshua M. Sinambela dan turut diperlihatkan dalam video di kanal YouTube Vicky Himpong. Email yang dikirim oleh perwakilan akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi, Tomomi Sumori, secara tegas menyatakan bahwa universitas tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismond Sianipar. Berikut kutipan terjemahan email resmi dari Universitas Yamaguchi kepada Universitas Gadjah Mada. Kepada Joshua M. Sinambela, saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait ijazah yang Anda lampirkan, Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, Fakultas Teknik Universitas Teknik Yamaguchi. Konfirmasi resmi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait keabsahan riwayat pendidikan yang selama ini dicantumkan oleh Rismond Sianipar. Temuan ini juga berpotensi meruntuhkan kredibilitas Rismond sebagai pihak yang begitu vokal mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Jokowi. Dampak temuan terhadap gugatan ijazah Jokowi. Munculnya fakta bahwa Universitas Yamaguchi membantah mengeluarkan ijazah atas nama Rismond Sianipar tentu akan menjadi pukulan telak bagi kredibilitasnya dalam menggugat keaslian ijazah UGM milik Presiden Jokowi. Bagaimana mungkin seseorang yang riwayat pendidikannya sendiri dipertanyakan, justru tampil sebagai pihak yang paling getol meragukan keabsahan ijazah orang lain? Temuan ini berpotensi mengubah arah diskusi publik terkait isu ijazah Jokowi. Alih-alih fokus pada gugatan Rismond, sorotan kini justru tertuju pada kebenaran informasi yang selama ini ia sampaikan mengenai latar belakang pendidikannya. Publik tentu akan mempertanyakan motif Rismond dalam mengangkat kembali isu ijazah Jokowi, jika ternyata klaim pendidikannya sendiri bermasalah. Reaksi netizen dan langkah selanjutnya. Sejak kabar ini mencuat, berbagai reaksi muncul dari netizen. Banyak yang merasa terkejut dan mempertanyakan integritas Rismond. Beberapa netizen yang sebelumnya mendukung Rismond dalam gugatannya terhadap ijazah Jokowi, kini merasa ragu dan mempertanyakan validitas informasi yang selama ini ia sampaikan. Pihak Universitas Gadjah Mada atau UGM sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan terbaru ini. Namun, dengan adanya bantahan langsung dari Universitas Yamaguchi, UGM kemungkinan akan mempertimbangkan kembali posisi mereka terkait gugatan yang diajukan oleh Rismond. Publik tentu menantikan penjelasan dari Rismond mengenai kebenaran informasi yang tercantum dalam CE-nya. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya verifikasi fakta dan kehati-hatian dalam menyampaikan informasi kepada publik, terutama terkait isu-isu sensitif yang melibatkan tokoh masyarakat. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap, dan integritas adalah hal yang tak ternilai harganya.
Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.